Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari Firdayanti dari kelas manajemen 18C. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi bisnis yang berjudul Kepribadian dan Emosi terhadap Kinerja Karyawan PT Universe Design Indonesia. Di slide pertama saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang sangat pesat pada masa kini, membawa kita pada pola perubahan kehidupan bagi semua umat manusia. Semua ini akan membawa perubahan tersendiri bagi individu. Apalagi individu tersebut terdapat dalam suatu ruang lingkup organisasi. Mereka harus dapat menyesuaikan diri karena jika tidak mereka akan tersisihkan dari rekan-rekan atau satu organisasi lainnya. Rasanya manusia tidak dapat terlepas dari faktor penggerak hidup, yaitu emosi. Setiap tindakan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar selalu didorong oleh emosi tertentu. Kepribadian adalah seluruh sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen ini akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten. Jadi, kepribadian itu memiliki unsur-unsur, diantaranya yaitu ada tentang pengetahuan yang merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan juga alam jiwa orang yang sadar. Yang kedua, ada perasaan. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam perasaan. Di samping segala macam-macam itu, agaknya perasaan juga mengisi alam kesadaran manusia setiap saat dalam hidupnya. Perasaan yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. Menentukan kandidat karyawan pada proses rekrutmen di sebuah perusahaan, faktor kepribadian memiliki peran penting selain kompetensi dan skill yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Ini karena karakter atau kepribadian merupakan elemen penting dalam berkomunikasi dan menjalankan aktivitas yang dibebankan oleh seorang pimpinan kepada para karyawannya. Melakukan penilaian kepribadian dalam suatu departemen atau di seluruh perusahaan telah menjadi praktik yang paling umum. Namun sayangnya, hal ini masih jarang terjadi karena kesulitan untuk membuka potensi penuh setiap karakter atau kepribadian yang karyawan miliki. Dan seseorang juga akan terbentuk dari kecil hingga dewasa yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tempat tinggal, lingkungan. Tempat tinggal misalnya rumah, atau lingkungan yaitu tempat belajar atau dimanapun kita bermain. Dunia kerja ada 7 jenis kepribadian yang akan selalu kita temukan dalam dunia pekerjaan. Yang pertama ada si karyawan optimis, yaitu karyawan yang optimis adalah mereka yang menyukai kegiatan bekerja di sebuah perusahaan dan juga percaya akan budaya perusahaan tersebut. Itu namanya karyawan optimis ya. Yang kedua ada karyawan pekerja keras, di mana mereka yang selalu bersemangat untuk tiba lebih awal di tempat kerja dan pulang lebih lambat. Yang ketiga ada penghadang, karyawan yang selalu bisa menemukan alasan untuk mengatakan tidak, sering ngeles lah ya. Yang keempat ada pengasuh. Pengasuh adalah tipikal karyawan dengan kepribadian yang selalu mencari solusi. Yang kelima, karyawan egois. Ada juga karyawan yang memiliki kepribadian yang senang menyalahkan orang lain, suka sekali membanggakan diri dan pekerjaannya, serta picik karena tidak mau mengaku kelemahan atau kelebihan orang lain di sekitarnya. Yang keenam ada si pengeluh. Karyawan tipe ini adalah karyawan yang hampir selalu ada di setiap perusahaan. Yang ketujuh adalah karyawan realistis. Biasanya karyawan yang realistis ini adalah karyawan yang kurang kreatif karena mereka sadar kreativitas muncul dari daya imajinasi yang menurut mereka sama sekali tidak relevan. Selanjutnya adalah sifat dan kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ada lokus kendali. Lokus kendali ini adalah
sebagai pengaruh pada perilaku organisasi. Lokus kendali adalah tingkat keyakinan individu terhadap penentu nasib mereka, internal maupun eksternal ya. Yang kedua, narsisme. Narsisme sebagai pengaruh pada perilaku organisasi ini yaitu kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan yang berlebihan, dan mengutamakan dirinya sendiri. Narsisme jenis ini adalah sebuah penelitian pernah mengungkap ketika individu narsis dan berpikir mereka adalah pemimpin lebih baik bila dibandingkan rekan-rekannya, padahal atasan mereka sebenarnya menilai mereka sebagai pemimpin yang lebih buruk. Yang ketiga ada masilinisme. Susah banget ya ngomongnya. Masilinisme ini adalah tingkat di mana individu bersifat pragmatis, menjaga jarak dan yakin bahwa tujuan dapat dicapai dengan mengalahkan segala cara. Yang keempat ada pemantauan diri. Pemantauan ini yaitu kemampuan seorang individu yang menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasi eksternal. Yang kelima ada mengambil resiko. Mengambil resiko di sini adalah maksudnya memiliki keberanian yang berbeda-beda untuk mengambil kesempatan dan menghasilkan kinerja yang tinggi. Yang keenam ada kepribadian tipe A. Kepribadian tipe A ini maksudnya adalah keterlibatan secara agresif secara terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, dan bila perlu akan melawan upaya-upaya yang menentang dari atau hal lain. Slide selanjutnya adalah emosi. Emosi di sini adalah reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang. Emosi ini biasanya jarang muncul sendiri atau tidak berdiri sendiri, tapi berinteraksi dengan emosi lainnya. Umumnya beberapa emosi ini muncul dan pudar secara bersamaan. Yang lebih sering terjadi adalah satu emosi muncul terlebih dahulu lalu memicu emosi lainnya. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, di mana mereka memiliki emosi yang sifatnya normal karena dimiliki oleh setiap manusia lainnya. Lalu ada sumber-sumber emosi. Sumber-sumber emosi ini biasanya terjadi karena kita sebagai manusia kan butuh istirahat nih. Kadang kurang tidur menjadikan kita membuat jadi emosi kadang naik turun gitu ya. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian emang ngaruh banget sih terhadap emosi kita. Yang ketiga olahraga. Olahraga itu sangat baik bagi tubuh, juga keadaan emosi kita. Pulang olahraga biasanya dia akan marah-marah. Yang keempat, suasana dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Suasana dalam seminggu itu biasanya kita dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang kadang sedih, kadang seneng, banyak tekanan, macam-macam pokoknya. Yang kelima ada stres. Stres itu bisa dari berbagai macam. Misalnya dari kerjaan atau di rumah atau sama pacar, bisa juga tuh. Yang keenam, gender. Kadang manusia kan memiliki dua gendernya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kadang perempuan itu lemah banget. Bukan lemah dalam arti yang lainnya, maksudnya dari segi perasaan gender perempuan itu lebih peka, jadi kadang emosinya tuh mood swing banget. Yang ketujuh, usia juga mempengaruhi dari sumber-sumber emosi ini. Semakin tua semakin banyak yang dipikirin, emosi juga makin ngaruh sih. Yang kedelapan, aktivitas sosial. Slide selanjutnya adalah ada fungsi emosi. Emosi itu nggak cuma emosi saat kita lagi marah-marah ya. Emosi dan rasa dimiliki manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam-macam emosi dan perasaan. Itu fungsinya emosi. Jadi emosi itu bukan berarti kita marah. Kadang emosi itu bisa dalam bentuk positif juga. Kesimpulannya dari presentasi saya ini adalah berdasarkan pembahasan ini, emosi dan kepribadian yang telah dijelaskan tadi itu
ternyata dapat mempengaruhi tujuan manusia untuk menggerakkan tindakan atau tingkah lakunya. Sedangkan akumulasi dari emosi yang berkaitan dengan kepribadian khususnya membentuk karakteristik manusia. Peninjauan kasus pun turut menjelaskan, misalnya karena saya sedang membahas tentang kepribadian dan emosi di PT Universe Design Indonesia, sedikit menjelaskan saja kalau PT ini adalah yang bergerak di bidang sablon. Jadi emosi dan kepribadian ini ngaruh banget nih di kerjaan. Soalnya misal kalau kita lagi sedih atau kita lagi ngambek, itu bisa jadi ke produk yang kita produksi ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena kadang emosi itu tuh bisa menguasai kita atau mengarah kita ke yang lebih negatif. Jadi kerjaan tuh kadang nggak benar kalau kita lagi emosi itu ya. Jadi kesimpulannya ini, kalau kepribadian dan emosi itu memang benar-benar ngaruh banget sih ke kerjaan. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan dari soal kepribadian dan emosi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.